Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Semoga kita semua masih sehat-sehat selalu. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan jurnal review saya dari mata kuliah proses industri kimia. Nah, jurnal yang saya ambil ini berjudul Karakteristik Pati Talas dengan nama latinnya Colocasia scucellata L. Scut sebagai alternatif sumber pati industri di Indonesia. Nah, ini jurnal rujukan saya yang dipublikasikan pada tahun 2012 oleh Wida Harmawati dan kawan-kawan. Nah, kita masuk pada pendahuluan. Yang pertama, talas merupakan jenis umbi-umbian yang dijadikan bahan pangan. Talas ini banyak dikenal luas di daerah Asia dan Oseania. Nah, khususnya di Indonesia, talas ini dijadikan bahan makanan. Tumbuhan talas ini banyak terdapat di Papua dan Jawa. Nah, daerah-daerah ini merupakan sentra produksi talas yang bagus. Karena produksi talas yang baik itu tergantung pada kultivar, umur tanaman, dan juga kondisi lingkungan. Sehingga pada kondisi optimal, talas yang dihasilkan bisa mencapai 30 ton per hektar. Nah, pada pengolahan talas, yang kita kenal dari umbi segar menjadi keripik talas. Tetapi untuk tepung, kita tidak tahu. Karena ketersediaan tepung talas ini terbatas di pasaran, sehingga untuk mengolah tepung talas ini kita tidak tahu. Nah, talas ini mengandung toksin berupa kristal-kristal kalsium oksalat. Ini terdapat pada daun dan ubi yang menyebabkan gatal-gatal. Pada saat dikonsumsi, kita akan merasa gatal-gatal pada mulut dan tenggorokan. Tetapi dengan kandungan yang seperti ini tidak membuat negara-negara lain seperti Amerika dan beberapa negara lainnya untuk mengolahnya menjadi bahan menarik seperti roti, biskuit, dan juga pasta talas. Nah, tepung talas ini sudah pernah diteliti oleh Widowati et al. Pada tahun 1997 dan Sri Haryati pada tahun 2003. Tetapi penelitiannya masih memiliki keterbatasan, sehingga di sini dilakukan lagi penelitian dengan membandingkan karakteristik pati dengan tepung talas yang difokuskan pada pembuatan pati talas modifikasi. Nah, hasil dari penelitian ini akan dibandingkan dengan pati komersial di pasaran seperti pati jagung, pati beras, dan pati singkong. Dan hasilnya akan dijadikan jenis pati baru sebagai salah satu mutu pati industri. Nah, hasil ini dalam bentuk tepung, sehingga ini bisa menaikkan nilai ekonomis. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan karakteristik pati talas dan pati modifikasi serta membandingkan dengan pati pasaran seperti jagung, beras, dan singkong. Nah, kita masuk pada metodenya. Talas akan diberi 3 perlakuan, yaitu pati dari umbi segar, pati dari tepung, dan pati dari modifikasi hidrolisis asam. Nah, ketiga perlakuan ini akan masing-masing akan diberi regen, yaitu regennya di sini akan dipilih, yaitu regen yang pertama itu Aquades, CaCO3, natrium klorida, NaOH, dan juga HCl. Nah, setelah diberi regen, masing-masing akan dianalisis. Nah, analisis yang pertama yaitu analisis kadar air, analisis kadar pati, analisis amilosa, dan analisis amilopektin. Setelah hasil analisis tersebut yang didapatkan, kemudian akan dibandingkan dengan pati pasaran dan juga dibandingkan dengan standar mutu pati industri di Indonesia.
Nah, kita masuk pada hasilnya berupa tabel. Tabel yang pertama yaitu tabel 3.1 merupakan karakteristik pati talas dan pati talas modifikasi. Nah, tabel 3.2 merupakan karakteristik beberapa jenis pati industri. Tabel 3.3 merupakan standar mutu pati menurut standar industri Indonesia. Oke, baik, kita masuk pada pembahasan. Yang pertama kita akan membahas tentang kadar air dari pati. Nah, yang pertama kita bisa lihat kadar air pada pati tepung talas yaitu 9,4%, pada pati umbi talas 13,18%, pada pati modifikasi ada 5,3%. Nah, hasil ini cukup baik karena masih memenuhi standar mutu industri pati di Indonesia yaitu maksimal 14%. Jadi hasilnya masih kurang dari 14%. Nah, pada tabel 3.1 kadar air umbi talas lebih besar dari tepung talas dan pati modifikasi. Nah, ini dikarenakan saat pengambilan ekstrak pati dari umbi masih banyak memiliki kandungan air. Nilai terkecil pada pati modifikasi itu disebabkan karena perlakuan pada modifikasi pati yang dapat mempengaruhi kandungan air yang dimiliki. Oke, selanjutnya kita akan membahas pada kadar pati. Nah, kadar pati ini merupakan kriteria mutu terpenting pada tepung untuk bahan pangan maupun non-pangan. Nah, di sini pati tepung talas memiliki kadar pati 75%. Pada umbi talas memiliki 80%. Nah, pada proses pembuatan pati talas dari umbi segar dilakukan pemarutan dan penggilingan. Nah, tujuannya untuk memecahkan dinding sel agar granula-granula pati terlepas. Ini dilakukan dengan pencacahan dan pengirisan atau pemarutan sehingga jumlah pati yang terlepas 70-90% yang disebut sebagai efek pemarutan atau rasping effect. Nah, pati yang dibuat dengan proses pemarutan itu mempunyai kadar pati yang tinggi dibandingkan daripada pati dari pembuatan tepung. Nah, berdasarkan standar mutu pati industri yang minimalnya 70%, kita bisa lihat bahwa hasil penelitian itu sekitar 75-80% dibandingkan dengan pati pasaran yang hasilnya di bawah standar mutu pati yaitu 65%. Nah, untuk kadar pati yaitu pada kadar pati modifikasi memiliki nilai yang rendah yaitu hanya 65%. Ini dikarenakan adanya pemanasan dalam proses sehingga kandungan kadar pati menurun. Nah, menurut Lawal pada tahun 2004, penurunan dari kadar pati pada proses modifikasi dikarenakan terjadi degradasi saat proses hidrolisasi dengan asam. Nah, kita masuk selanjutnya pada kadar amilosa. Nah, kadar amilosa yang pertama pada pati tepung talas memiliki nilai 3,57%. Pada umbi talas memiliki 5,55%. Pada pati modifikasi memiliki 4,12%. Nah, dibandingkan dengan pati talas yang rata-ratanya adalah 21%. Nah, hasil dari kadar amilosa ini rata-ratanya adalah 41%, sehingga ini lebih kecil. Nah,
Mengapa begitu? Karena kadar amilosa dipengaruhi oleh kadar pati yang juga rendah. Juga karena amilosa bersifat hidrofilik atau mengandung gugus hidroksil yang mempunyai kemampuan membentuk ikatan hidrogen dan larut di air. Menurut Singh dan Ali pada tahun 2000, kadar amilosa pati modifikasi sedikit lebih rendah dibandingkan pati dari umbi talas karena hidrolisis asam yang menyerang sebagian amilosa. Nah, selanjutnya kita masuk pada kadar amilopektin. Nah, yang pertama pada tepung yaitu 71,43%, pada umbi 74,45%, dan pada pati modifikasi ada 60,88%. Dibandingkan dengan pati di pasaran, hasil pati tepung dan pati umbi tidak jauh berbeda dan sudah memenuhi standar mutu pati di pasaran. Tapi hasil pati modifikasi belum memenuhi standar mutu pati. Nah, hasil yang rendah ini dikarenakan pada proses modifikasi menggunakan hidrolisis asam sehingga terjadi reduksi amilopektin. Nah, reduksi amilopektin ini diakibatkan dari pemecahan ikatan pada bagian amilopektin. Nah, kesimpulan, kadar air pati talas yang dihasilkan adalah 5,3 sampai 13,18%, memenuhi standar mutu pati yaitu kurang dari 14%. Kadar pati talas 80%, kadar tepung talas 75%, tetapi pati modifikasi hanya 65% yang disebabkan adanya degradasi pada proses modifikasi. Nah, kadar amilosa rata-rata 4,41%. Ini rendah karena kadar pati yang rendah sehingga berpengaruh pada kadar amilosa. Nah, pada kadar amilopektin hanya 60,88% dikarenakan pada proses modifikasi yang dilakukan menggunakan hidrolisa asam sehingga terjadi reduksi amilopektin. Nah, talas dimanfaatkan lebih optimal, bukan hanya sebagai olahan cemilan yaitu keripik saja. Nah, manfaatnya untuk masa depan, hasil penelitian ini setelah dibandingkan dengan kandungan pati talas maupun tepung talas tidak jauh berbeda dengan pati jagung dan beras ataupun singkong. Jadi mungkin talas bisa kita olah menjadi bahan yang lebih menarik lagi. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah menonton video presentasi saya dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat dan jaga kebersihan. Terima kasih, selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.